Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali pada sesi kali ini dengan tema cara membuat rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian, rumusan masalah adalah sesuatu yang penting. Itulah yang akan kita gali selama masa penelitian. Nah, sebelumnya perlu diketahui, apa sih masalah itu? Ketika Anda akan memulai penelitian, tentunya yang terbesit dalam benak Anda itu adalah suatu masalah. Betul kan? Nah, masalah sendiri itu apa? Masalah merupakan kesenjangan atau perbedaan apa yang diharapkan atau das sollen dengan apa yang terjadi atau das sein. Jadi, ketika Anda melihat fenomena di sekitar kita, di sekitar Anda semuanya, di tempat tinggal Anda, di lingkungan kampus, di lingkungan kos misalnya, nah Anda melihat sesuatu itu terjadi seperti ini. Nah, menurut Anda, kalau kondisi itu sebenarnya tidak bagus, karena idealnya yang terjadi itu harusnya begini. Ya, jadi misalnya di dalam suatu rumah tangga itu seharusnya terjadi hubungan yang saling komunikasi, hubungan yang harmonis antara anggota keluarga. Tapi kenyataan yang terjadi adalah di dalam keluarga tersebut terjadi cekcok, ada terjadi pertengkaran, saling anggota tidak mau menegur. Nah, itu berarti kan kondisi idealnya tidak terjadi. Yang ada adalah kondisi faktualnya. Faktanya yang terjadi seperti itu. Jadi ada kesenjangan antara yang ideal, apa yang diharapkan, dengan faktual apa yang terjadi. Nah, disitulah ada muncul masalah. Masalah itu yang akan kita gali dalam penelitian. Nah, kenapa kita perlu melakukan penelitian? Apa saja sih yang perlu digali ketika melakukan penelitian itu? Bermula dari apa saja gitu ya. Nah, tentu saja yang pertama bermula dari masalah atau problema seperti yang sudah saya kemukakan tadi ya. Ada kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada. Itu ada masalah yang pertama. Nah, kemudian ada peluang. Jadi dengan adanya masalah tersebut, kemudian ada peluang bagi kita untuk mencari solusi, alternatif solusi gitu ya. Mencari bagaimana permasalahan ini bisa dilakukan, atau ada peluang bagi Anda yang punya skill tertentu, punya keahlian tertentu, punya akses terhadap data, nah itu punya peluang untuk melakukan penelitian. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah ada ketertarikan. Kalau Anda tidak tertarik dengan masalah yang akan diteliti, tentunya kan tidak akan bersemangat untuk menggali data dari permasalahan tersebut. Ya, ada ketertarikan. Kemudian ada ketidakpastian atau ada keraguan. Nah, di situ dalam kondisi tersebut itu masih belum jelas gitu ya. Anda masih harus mencari jawaban yang lebih pasti. Karena di situ belum jelas apa sih sebenarnya yang menjadi faktor penyebabnya. Apakah karena faktor dalam keluarga tersebut atau faktor dari lingkungan, pertemanan misalnya, atau faktor dari yang lainnya. Nah, itu kan belum pasti. Jadi perlu ada penyelesaian, perlu ada penelitian lebih lanjut. Kemudian kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi jika penelitian ini jarang dilakukan gitu ya.
penelitian yang lain melakukan penelitian tentang interaksi sosial, itu banyak sekali misalnya. Tapi penelitian interaksi sosial yang Anda lakukan itu lebih spesifik pada masyarakat beragama, masyarakat tertentu, misalnya komunitas agama tertentu. Nah, ini belum pernah ada yang meneliti, berarti itu kelangkaan ya. Sehingga ketika ada kelangkaan itu unik, unik itu akan lebih menarik untuk diteliti. Nah, kemudian ada kemerosotan, misalnya terjadi perubahan secara ekonomi akibat terjadinya tsunami atau terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya ya, atau akibat pandemi terjadi PHK, berarti kan ada kemerosotan ekonomi misalnya, atau kemerosotan dalam bidang yang lain. Nah, kemudian ada ketertinggalan di wilayah-wilayah tertentu, mungkin dibandingkan dengan wilayah yang lain itu peradaban sosio-culturalnya itu sangat berbeda gitu ya, sehingga terjadi ketertinggalan. Nah, itu juga akan menarik untuk diteliti. Kemudian bagaimana Anda bisa menentukan bahwasanya suatu permasalahan dalam penelitian itu bagus atau baik? Nah, ada beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui, yaitu seorang peneliti itu memiliki keahlian dalam bidang yang dikaji. Jadi kalau Anda mengkaji sesuatu berdasarkan dengan keahlian bidang kajian Anda, maka itu akan muncul rumusan masalah yang lebih bagus. Jadi munculnya itu berdasarkan dari keahlian masing-masing. Nah, kemudian tingkat kemampuan peneliti memang sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi kalau Anda misalnya ingin sebagai seorang peneliti ingin menggunakan metodologi tertentu gitu ya, metodologi misalnya salah satu analisis datanya analisis statistik misalnya, tapi Anda tidak menguasai, berarti kan tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda sangat mahir statistik, kemudian ingin menggunakan analisis statistik, berarti itu sesuai dengan tingkat kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, itu jika memang permasalahan itu bisa dipecahkan dengan analisis statistik. Jika Anda menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner, maka nanti akan muncul data-data kuantitatif sehingga perlu analisis statistik ya. Kemudian yang berikutnya, peneliti memiliki sumber daya yang diperlukan. Sumber daya itu berupa apa saja ya? Sumber daya pada diri peneliti, kompetensinya, sumber daya keuangannya, dananya, kemudian sumber daya fasilitas-fasilitas atau keahlian yang lain ya. Itu semuanya harus dimiliki. Kemudian termasuk peralatan-peralatan penelitian itu juga perlu dipersiapkan gitu ya, untuk merekam, untuk mendokumentasikan, memvideokan dan lain sebagainya. Kemudian peneliti telah mempertimbangkan kendala waktu, dana, dan berbagai kendala lain dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Nah, ini sangat penting juga ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan penelitian di suatu wilayah terpencil, tapi Anda tidak memiliki akses ke sana, tidak ada dana, tidak ada biaya, nah itu akan sangat menyusahkan ya, sehingga hal-hal seperti itu, hal-hal teknis yang akan mengganggu proses penelitian Anda itu perlu Anda perhatikan sehingga Anda tidak mengalami kendala-kendala tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan masalah penelitian itu? Ketika Anda sudah mengerti karakteristiknya, apa yang perlu Anda persiapkan untuk bisa mendapatkan rumusan masalah yang baik. Kemudian, bagaimana cara menentukan masalah penelitiannya? Nah, yang pertama, tentukan secara tentatif atau coba-coba suatu topik tertentu. Jadi Anda sudah
mengidentifikasi beberapa permasalahan, kemudian dicoba-coba topik-topik tersebut ya. Kemudian memilih judul penelitian yang sesuai. Nah, kemudian membuat sketsa mengenai interrelasi, hubungan itu ya, hubungan antara masalah satu dengan yang lain. Kalau ini akibatnya ini atau ini penyebabnya ini, itu dihubung-hubungkan dulu. Dan perurutan dari masalah-masalahnya pada secari kertas. Jadi buatlah kayak mind map gitu ya, atau peta konsep di dalam selembar kertas. Kemudian nanti Anda bisa menentukan ini rumusan masalah yang sesuai adalah seperti ini. Nah, kemudian bahaslah luasnya area topik, seberapa luas Anda, apakah Anda ingin meneliti cakupannya di satu desa, satu dusun, satu kecamatan, ataukah lebih luas lagi gitu ya, satu kampus misalnya ya. Kemudian usahakan untuk menemukan aspek-aspek kesulitannya atau pusat-pusat simpul yang harus diurai. Nah, ini aspek kesulitan di mana itu Anda harus bisa menemukan kuncinya itu di mana, yang perlu diurai itu di mana itu ya. Kemudian bacalah, nah ini penting, baca persoalan-persoalan tersebut secara selektif dari buku-buku referensi. Jadi kemarin saya juga dalam materi-materi sebelumnya saya juga menyarankan Anda untuk membaca hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini Anda menambahkan lagi untuk membaca buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang akan Anda bahas, dari buku referensi, dari catatan-catatan, dari dokumen-dokumen, dari naskah-naskah, kemudian laporan-laporan penelitian mungkin ya, majalah, surat kabar, dan materi informatif lainnya yang telah dibuat penulis-penulis lain. Nah, ini penelitian-penelitian lain atau buku-buku referensi lainnya yang sudah ditulis oleh penulis lain dan ada sangkut pautnya dengan masalah yang sedang Anda kerjakan saat ini. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk lebih memperluas cakrawala, sehingga kira-kira apa sih permasalahan yang perlu kita gali lebih dalam itu seperti apa gitu ya. Kemudian selain itu ada satu hal lagi yang mungkin tidak masuk di sini. Ketika Anda membuat rumusan masalah, maka rumusan masalah yang baik itu adalah ketika Anda membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan misalnya atau pernyataan itu, Anda tidak bisa langsung menjawab ketika membaca rumusan masalah tersebut. Kalau Anda bisa menjawabnya saat itu juga, berarti rumusan masalah Anda itu kurang bagus. Kalau rumusan masalah Anda belum bisa dijawab saat Anda membaca rumusan masalah itu, maka cara menjawabnya adalah memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, sehingga permasalahan ini sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya untuk praktek materi kali ini, silahkan setelah Anda memahami materi ini, susunlah 2 rumusan masalah untuk proposal penelitian Anda berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang sudah Anda tulis. Oke, selamat bekerja dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.